Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di sini aku akan memberikan tips and trick untuk lolos seleksi administrasi. Oke, yang pertama kita harus tahu apa saja sih persyaratan umum untuk lolos administrasi ini. Nah, yang pertama, kita harus mempunyai kartu tanda mahasiswa atau surat keterangan aktif kuliah dari pihak universitas. Nah, kalau dari universitasku sendiri itu kan berbasis Islamik ya, teman-teman. Jadi, beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa jurusan ekonomi syariah, manajemen bisnis syariah, perbankan syariah, akuntansi syariah, hukum ekonomi syariah, tadris matematika, komunikasi penyiaran Islam, budaya masyarakat Islam. Dan boleh sih dari jurusan lain, tapi maksimal kuotanya itu untuk 10 orang. Nah, syarat yang kedua itu adalah sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 SKS atau 3 semester dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal itu 3. Nah, untuk syarat umurnya yaitu maksimal berusia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Nah, kemudian tidak sedang menerima beasiswa, pekerjaan, dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga atau instansi lain. Nah, selanjutnya itu mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, yang ketujuh yaitu ada bersedia untuk berperan aktif mengelola dan mengembangkan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia atau Generasi Baru Indonesia, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu atau prasejahtera, yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kelurahan atau desa domisili orang tua mahasiswa. Nah, setiap mahasiswa akan menerima beasiswa maksimal 4 semester sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan dengan besaran beasiswa 1 juta per bulan atau 12 juta per tahun. Gitu. Nah, untuk dokumen yang harus dikumpulkan itu apa saja? Nah, yang pertama yang akan aku bahas yaitu tentang Form A1. Nah, di sini teman-teman semuanya itu harus mengisi Form A1 yang sudah diberikan oleh dari pihak Bank Indonesia dan teman-teman semuanya harus mengisi. Nah, di sini tuh diantaranya apa aja sih dari Form A1 ini? Nah, yang pertama itu kita harus mengisi nama lengkap, kemudian tempat dan tanggal lahir, kemudian asal perguruan tinggi, kemudian jenis kelamin, agama, golongan darah, suku bangsa, dan IP semester. Kemudian juga ada dari fakultas dan jurusan apa, kemudian juga ada alamat lengkap, terus kemudian juga kontak personal atau email, kemudian nama lengkap Bapak Ibu. Nah, juga ada minat dan bakat nih teman-teman. Jadi teman-teman harus menuliskan minat dan bakatnya. Misal saya itu minat dan bakatnya itu di bisnis dan olahraga. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mencantumkan minat dan bakatnya di form A1 itu. Kemudian keterampilan hidup. Nah, keterampilan ini misalnya teman-teman bisa untuk keterampilannya itu menjahit atau apapun itu, misal bisa konten kreator gitu. Nah, itu teman-teman bisa masukin di keterampilan hidup. Kemudian potensi dirinya, misal potensi saya tuh saya ingin menjadi seorang pembisnis yang sukses, terus kemudian saya juga ingin apa namanya menjadi seorang akademisi yang sangat cerdas dan lain-lain begitu. Nah, kemudian kita harus memberikan pengalaman kita, aktivitas sosial yang pernah kita jalani, seperti misalnya kita pernah memberikan wadah UMKM gitu ya, UMKM ke masyarakat, kemudian kita juga pernah melakukan donasi, kemudian kita memberikan kayak apa ya, bakti sosial gitu ke masyarakat. Pokoknya intinya kita pernah pengabdian masyarakat seperti itu. Nah, di sini di form A1 ini kita juga diberi syarat untuk bersedia untuk aktif mengikuti
di komunitas Skinpick jika kita diterima. Nah, di form A1 ini kita juga harus bertanda tangan di atas materi gitu. Next untuk yang kedua. Nah, untuk yang kedua, teman-teman semua harus menyediakan KTP, KTM, dan surat keterangan aktif kuliah. Jadi teman-teman, misal udah ada KTP, KTM, dan surat keterangan aktif kuliah itu difoto kemudian di-scan. Nah, kalau udah di-scan nanti di-send di Google Form yang sudah disediakan oleh beasiswa Bank Indonesia begitu. Kemudian next ketiga. Untuk yang ketiga, teman-teman semuanya harus mengumpulkan foto ukuran 3x4 dengan background warna merah. Jadi fotonya itu formal ya teman-teman, nggak boleh selfie gini atau gimana gitu, nggak boleh. Jadi fotonya formal, sopan, kalau bisa menggunakan jas hitam gitu. Next, yang keempat. Oke, untuk yang keempat ini, teman-teman semua, jika teman-teman mempunyai surat keterangan tidak mampu atau PKH, itu nanti itu dikumpulkan di Google Form. Nah, gimana sih caranya kita dapetin SKTM itu? Nah, kriterianya itu nanti akan ditentukan oleh pihak kelurahan. Nah, jadi teman-teman bisa mendatangi dulu dari RT, minta rekomendasi dari RT untuk pembuatan surat SKTM jika kriteria itu memenuhi. Kemudian dari RT di RW, kemudian langsung diarahkan ke kelurahan. Dan nanti yang akan mengeluarkan surat SKTM itu dari pihak kelurahan. Gitu teman-teman. Selanjutnya next yang kelima. Untuk yang kelima, teman-teman semua harus menyediakan KHS. Nah, KHS ini nanti bisa di screenshot di siakat atau siasat lah ya di universitas kalian, atau bisa ke pihak akademik untuk meminta hasil KHS terakhir gitu. Jadi misal saya di semester 3 itu nyetak di KHS di semester 3 gitu. Jadi nanti bisa di screenshot atau bisa minta tolong di pihak akademik untuk di print out kemudian langsung di scan begitu. Tuh, selanjutnya ke 6. Oke, untuk yang keenam, teman-teman semua harus membuat resume pribadi atau daftar riwayat hidup, atau kita sering sebutnya itu CV gitu ya. Kita bilangnya CV. Nah, di sini teman-teman harus membuat CV yang menarik. Nah, nanti mungkin di next video nanti di part 2 nanti akan aku kasih tahu nih gimana caranya buat CV yang menarik itu seperti apa. Nah, nanti CV itu akan dikumpulkan di link Google Form yang sudah disediakan gitu. Next yang ketujuh. Nah, untuk yang ketujuh, teman-teman semua harus mencari surat rekomendasi tokoh. Nah, surat rekomendasi tokoh ini formatnya itu nanti udah ditentukan dari pihak Bank Indonesia. Jadi teman-teman harus mencari itu. Nah, itu mencarinya di mana kan gitu. Nah, itu nanti mencarinya itu bisa dari rekomendasi lewat dosen pembimbing akademik atau dosen pengampu mata kuliah kalian, atau juga bisa dekan atau pihak akademik itu juga bisa, atau juga kalau misalnya sulit untuk mencari rekomendasi dari dosen bisa dari lewat pihak RT, ketua ketua takmir atau RW gitu. Jadi teman-teman harus mencari surat rekomendasi tokoh tersebut. Kemudian next yang ke-8. Oke, yang ke-8, teman-teman harus menyediakan sertifikat prestasi, piagam penghargaan, piagam lomba, atau sertifikat magang, atau sertifikat kompetensi, atau partisipasi kegiatan nasional atau internasional atau sejenisnya. Jadi misalnya gini, teman-teman, kalau misal ada lomba, misalnya lomba bisnis plan atau lomba pencak silat, nah itu dimasukin aja. Misal kalau lomba-lomba nggak punya kak gitu, nah teman-teman bisa menggunakan sertifikat kepanitiaan atau sertifikat organisasi atau sertifikat magang gitu. Jadi yang berkaitan dengan sosial begitu. Jadi teman-teman bisa menggantikan itu ketika tidak ada piagam prestasi begitu. Nah, jadi jangan khawatir buat teman-teman yang kiranya kok aku nggak punya piagam prestasi nih gimana gitu. Jangan risau, yang penting teman-teman bisa aktif di organisasi itu juga bisa sertifikatnya dimasukkan gitu. Next yang ke-9.
kita masuk yang ke-9. Yang ke-9 itu kita harus membuat motivation letter. Nah, nanti tips and trick untuk motivation letternya nanti mungkin di video selanjutnya. Aku cuma bisa ngasih gambaran aja. Motivation letternya itu isinya seperti apa, kayak pengenalan diri, motivasi, kemudian penilaian terhadap karakter diri, seperti potensi dirinya itu seperti apa, kemudian minat dan bakatnya itu seperti apa, kekuatan dan kelemahannya itu seperti apa, kemudian prestasi akademik maupun non akademik yang terbaik selama kuliah itu yang pernah diraih itu seperti apa, kemudian aktivitas sosial yang pernah diinisiasi atau sudah dijalani itu apa, kemudian hal yang akan dilakukan atau ide-ide yang akan diajukan jika menerima beasiswa Bank Indonesia itu seperti apa, dan yang terakhir itu adalah cita-cita serta peran yang akan dijalani di masa depan. Next, yang ke-10. Kita masuk yang ke-10. Nah, di sini teman-teman harus mengisi form dari yang disediakan oleh beasiswa Bank Indonesia bahwa ada surat pernyataan tidak berafiliasi atau memiliki hubungan keluargaan dengan pegawai Bank Indonesia. Nah, hal ini kenapa perlu sih gitu? Nah, dari tahun sebelumnya sebenarnya tidak ada, baru tahun ini. Nah, karena apa? Kita untuk menghindari yang namanya istilah orang dalam. Dan nanti mungkin teman-teman itu mungkin masuk karena orang dalam gini-gini karena kayak ikatan keluarga dan sebagainya gitu. Nah, untuk menghindari hal semua itu kita harus mengisi form pernyataan bahwa kita tidak ada berafiliasi dengan pihak Bank Indonesia begitu. Nah, itu jadi 10 syarat yang harus dipenuhin buat teman-teman pemberkasan itu di seleksi administrasi berkas. Nah, mungkin dari aku itu aja. Nanti mungkin kalau teman-teman mau bertanya-tanya ini gimana kak, kalian bisa tanya di kolom komentar. Nanti mungkin saya bisa jawab melalui video yang saya upload di YouTube. Sekiranya itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, nanti aku kumpulkan dan akan aku jawab. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.